Bab 2341, Pertempuran di Puncak Gua Void. Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Tetapi orang-orang itu jahat, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Orang-orang ini benar-benar terlalu jahat, ayo cepat pergi. Lelaki tua itu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri, mungkin dia akan segera datang. Mu Xiaoyun masih sangat baik hati. Di satu sisi, dia merasa bahwa Huang Tianzuo dan yang lainnya benar-benar penuh kebencian, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin membunuh terlalu banyak orang. Tidak ada gunanya takut akan masalah, karena orang-orang sudah ada di sini. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia melihat ke arah hutan lebat. Beberapa sosok berlari kencang dan langsung tiba di depan ketiga orang itu. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya berwajah tegas, mengenakan jubah abu-abu, dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresi arogansi di wajahnya. Dibandingkan dengan Huang Tianzuo tadi, orang ini jauh lebih kuat. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Dongsu. Dia adalah Feng Haogeng, dekan sekolah Ling Qiao di Tianxiongsu. Seorang wanita dan 4 pria di belakangnya adalah murid elit akademi, dan kultivasi mereka semua di atas tahap fusi. Satu-satunya wanita itu tinggi dan meskipun penampilannya tidak sebagus Mu Xiaoyun dan Nalan Yujia, dia juga dianggap cantik. Ada orang lain di sampingnya, dia adalah Huang Yong yang baru saja melarikan diri. Wanita itu adalah putri tunggal Huang Tianzuo, Huang Ling. Dia telah bergabung dengan Akademi Ling Qiao dengan bakat bela dirinya yang luar biasa dan sekarang menjadi murid inti. Sekarang dia datang ke sini dan melihat ayah dan saudara laki-lakinya yang kedua tergeletak di tanah. Raut wajahnya tiba-tiba berubah dan kemarahan besar muncul di dalam hatinya. Nona, dialah orang yang membunuh kepala keluarga dan tuan muda kedua. Huang Yong mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ye Bufan. Huang Ling bertanya dengan nada membunuh, wah, apakah kau membunuh seseorang dari keluarga Huangku? Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Tombak es yang tajam melesat keluar dan langsung menusuk tenggorokan Huang Yong. Orang ini tampak terkejut dan enggan. Awalnya dia mengira telah menemukan pendukung yang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pelari itu akan benar-benar mencari kematiannya sendiri. Ekspresi beberapa orang dari Akademi Ling Qiao langsung berubah. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa pemuda ini akan mulai berkelahi begitu dia mengatakannya, dan sama sekali tidak menganggap mereka serius. Kali ini, bahkan Feng Haogeng, yang selalu memiliki ekspresi bangga, menunjukkan sedikit perubahan. Pemuda di depannya bertindak begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Melihat anggota keluarga Huang lainnya terbunuh, Huang Ling sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Kau mencari kematian, adik perempuan? Tidak perlu membuang waktu berbicara dengan orang ini, aku bisa membantumu menghadapinya. Pembicaranya adalah seorang pemuda lain, Ming Tong, orang terbaik kedua di Tianbang Akademi Ling Qiao. Orang ini telah mengejar Huang Ling dan berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk pamer. Mengenai Ye Bufan yang membunuh Huang Yong sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia pikir itu hanya serangan mendadak yang tidak terduga dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Sambil berbicara, dia melompat, pedang di tangannya memancarkan cahaya dingin, dan menebas langsung ke arah Ye Bufan. Sebagai orang kedua dalam peringkat surgawi akademi, dia memiliki keyakinan penuh dan merasa bahwa lawan di depannya ini tidak akan pernah bisa menjadi dia. Namun sebelum pedangnya terjatuh, dia melihat sebuah tangan besar datang di depannya, dan kemudian dengan sekali hentakan, seluruh orang itu tertarik menjauh. Gao Mingtong terlempar puluhan meter jauhnya, wajahnya penuh kebingungan. Dia bahkan tidak melihat bagaimana orang itu menyerang, dan tidak mengerti bagaimana serangan kekuatan penuhnya bisa dipatahkan. Nak, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Lelaki itu geram dan hendak menyerang untuk kedua kalinya, namun dihentikan oleh Feng Haogeng yang ada di sebelahnya. Baiklah, kau juga bukan tandingannya. Dia menghentikan Gao Mingtong dan berjalan mendekati Ye Bufan. Wah, sepertinya kau tidak menganggap serius Akademi Ling Qiao-ku. Kali ini dia membawa murid-muridnya ke buah Buddha lonceng emas. Dia telah melihat sinyal bahaya keluarga Huang di dekatnya. Atas permintaan Huang Ling,
dia segera bergegas. Dia awalnya datang ke sini untuk mendukung murid-muridnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa begitu dia tiba di sini, Ye Bufan membunuh orang lain di depannya, dan dia merasa malu. Baiklah, jika kau ingin bertindak, lakukan saja. Tidak perlu omong kosong seperti itu. Ye Bufan sama sekali tidak sopan. Dia sudah melihat bahwa lelaki tua ini hanya membela orang lain. Tidak ada gunanya dengan mengatakan lebih banyak. Ujian yang sesungguhnya hanyalah kekuatan. Awalnya dia datang ke sini untuk bersikap rendah hati, tetapi masalah terus berdatangan padanya, dan menelan amarah bukanlah gayanya. Mu Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berkata, kamu tidak bisa bersikap tidak masuk akal. Masalah ini sama sekali bukan salah Ye Yixian. Dia tidak pandai berbicara. Dia hanya tahu bahwa Ye Bufan tidak melakukan kesalahan apapun, masalah ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Tahu kenapa? Gadis kecil, minggirlah. Istana abadi Jiufan tidak banyak berhubungan dengan dunia luar. Meskipun terkenal, Feng Haogeng tidak mengenal Mu Xiaoyun. Dia menatap tajam ke arah Ye Bufan, ayo, nak, biarkan aku melihat apakah kamu punya modal untuk bersikap sombong. Meskipun penampilan pemuda itu sedikit tidak terduga, dia tetap tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia suatu keberadaan di puncak alam void. Di dalam hutan yang tak berujung ini, orang-orang kuat di tingkat Mahayana dilarang masuk. Itu artinya aku berdiri di puncak di antara semua kultivator, tidak ada seorang pun yang dapat melampauiku. Setelah berkata demikian, dia tidak lagi bersikap sopan dan langsung mengulurkan tangan hendak menangkap Ye Bufan. Namun kemudian dia terkejut karena pemuda di depannya telah menghilang. Bunuh dia. Ye Bufan menggunakan teleportasi dan tiba-tiba muncul di belakang Feng Haogeng, lalu menebas dengan gigi naga di tangannya. Benar-benar menarik. Feng Haogeng sedikit terkejut, lalu senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Seorang kultivator dalam tahap fusi tidak ada bedanya dengan seekor semut di depannya. Selicik apapun semut itu, apa yang bisa dilakukannya? Bahkan jika ia menggigitnya, tidak akan ada konsekuensi serius. Dengan ki sejati pelindung dari puncak Dongsu, bahkan jika seorang kultivator dalam tahap fusi menyerang selama 3 hari 3 malam, dia tidak akan mampu menerobos. Karena itu, saat berhadapan dengan taring naga yang dipotong Ye Bufan, dia tidak menganggapnya serius, dan menamparnya balik dengan tangan belakangnya. Pada saat ini, ada rasa sakit yang tajam di lautan kesadaran, diikuti oleh pusing. Oh tidak, itu sebenarnya adalah teknik kekuatan spiritual. Feng Haogeng tidak pernah menyangka bahwa seorang kultivator kecil dalam tahap fusi akan memberinya begitu banyak masalah. Di bawah serangan pisau spiritual, kekuatan mentalnya menghilang, dan ki sejati pelindung langsung dipatahkan oleh gigi naga. Untungnya, orang ini memiliki dasar kultivasi yang kuat, dan kekuatan mentalnya jauh melampaui para master tahap void biasa. Dia mendapatkan kembali kejernihan pikirannya hanya dalam waktu singkat. Dia segera memiringkan kepalanya untuk menghindari bagian vital di kepalanya, sehingga taring naga itu dapat melukai bahunya dan meninggalkan luka berdarah sepanjang 1 kaki. Pada saat yang sama, energi sejati yang melindungi melonjak, langsung memantulkan gigi naga itu keluar, dan terhindar dari nasib dipotong lengannya. Mati. Feng Haogeng sangat marah karena dia hampir kehilangan nyawanya dalam satu gerakan. Dia menamparkan dada Ye Bufan dengan tangan kanannya. Dengan suara keras, Ye Bufan terlempar mundur, darah mengucur dari sudut mulutnya. Beruntung lawannya terluka parah saat menamparnya, dan dia tidak mengeluarkan seluruh tenaganya, sehingga lukanya tidak serius. Ye Bufan menghela napas dalam hatinya, tampaknya kultivasinya masih sedikit kurang. Bahkan jika dia menggunakan pedang spiritual, dia tidak dapat membunuh Master Puncak Dongsu. Beberapa orang dari Ling Qiao Chol Lege sudah menunggu di sana untuk menonton pertunjukan, mengira bahwa dekan bisa dengan mudah membunuh lawan hanya dengan satu gerakan, tapi mereka tidak menyangka akan terluka hanya dengan satu gerakan. Mereka semua amat terkejut, mata mereka terbelalak seperti lonceng. Pada saat yang sama, hati Feng Haogeng juga kacau. Dia juga tidak menyangka Ye Bufan begitu kuat. Semut kecil yang dia pikir bisa dibunuh dengan tamparan biasa hampir membuatnya kehilangan lengannya. Memikirkan betapa dahsyatnya kekuatan spiritual itu,
dia pun tidak jadi bertindak lagi. Sebagai rubah tua yang telah hidup selama ratusan tahun, dia sangat jelas tentang situasi saat ini. Bahkan jika dia secara paksa membunuh pemuda di depannya, dia harus membayar harga yang mahal. Bab 2342 Akademi Chang Feng Liu Zanhao. Xiao Fan, apakah kamu terluka? Apakah ini serius? Melihat darah di sudut mulut Ye Bufan, Nalan Yujia segera berlari dengan khawatir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, hanya luka kecil. Bajingan tua ini, aku akan merobek kepalanya. Nalan Yujia menjadi marah. Melihat kekasihnya terluka, dia segera melangkah maju. Ayo mulai. Jangan bergerak, serahkan benda tua ini padaku. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan menariknya kembali. Feng Haogeng adalah orang kuat di puncak alam void. Meskipun dia sedikit terluka, dia bukan orang yang mudah terpengaruh. Nalan Yujia bisa mengatasinya. Kemudian, dia menoleh dengan tatapan tajam di matanya, orang tua, cepat keluar dari sini. Kamu tidak bisa membunuhku, tetapi jika wanitaku bergerak, tidak ada satupun dari orang-orangmu yang akan bisa membunuhku. Bertahan hidup. Ini, wajah Feng Haogeng menjadi semakin suram. Kekuatannya sebanding dengannya, dan sama sekali tidak mungkin untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Aura yang baru saja ditunjukkan Nalan Yujia saat marah adalah aura orang kuat di tahap tengah alam Dongsu. Adapun para pengikut inti yang dibawanya, meskipun mereka semua adalah para jenius yang menonjol di antara rekan-rekannya, tingkat kultivasi mereka paling banyak hanya pada tahap fusi. Bayangkan saja, jika orang yang berada di tahap fusi berhadapan dengan orang yang berada di tahap tengah tahap kehampaan, tidak ada kemungkinan lain kecuali tewas seketika di tempat. Orang-orang dari Akademi Lingqiao juga menyadari hal ini dan menatap Nalan Yujia dengan gugup, tidak berani berbicara sepatah kata pun. Mereka jelas tidak menyangka bahwa lawan yang mereka temui di sini secara kebetulan akan begitu kuat. Gao Mingtong tidak berani lagi memamerkan dirinya, bahkan Huang Ling yang ingin membalas dendam pun tutup mulut. Meskipun balas dendam untuk keluarga itu penting, pada akhirnya hal itu tidak lebih penting daripada nyawa seseorang sendiri. Meskipun Feng Haogeng tahu bahwa pihak lain mengatakan kebenaran, dia tidak bisa melepaskan martabatnya sebagai kepala rumah sakit jika dia pergi dalam keadaan malu. Kau tidak akan pergi. Kalau begitu aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak keluar dari sini, aku akan mengambil tindakan. Ye Bufan berkata dan mulai menghitung mundur. 3. Ayo pergi. Dia baru saja menghitung angka ketika Feng Haogeng berbalik. Pergi saja. Pada akhirnya, dia dengan bijak memilih untuk menyerahkan mukanya. Begitu dia mulai bertarung dengan Ye Bufan, tidak ada satupun murid di belakangnya yang akan selamat. Saat itu, Nalan juga akan berbalik dan bergabung untuk menghadapiku. Bahkan jika aku tidak mati, aku akan terluka parah. Selain itu, ada Mu Xiaoyun yang berdiri di sampingnya, yang tahu tingkat kultivasinya. Begitu saja, sekelompok orang yang tadinya begitu sombong itu pergi dengan malu. Hanya Huang Ling yang menoleh ke belakang dengan kesal, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakan apapun. Dalam dunia kultivasi, kekuatan selalu dihormati. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, tidak ada gunanya mengatakan apapun dan Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Setelah mereka pergi, Ye Bufan melemparkan beberapa bola api, memurnikan mayat-mayat di sekitarnya sepenuhnya, dan kemudian mulai menyiapkan megalodon di tangannya. Benda ini terlihat sangat jelek, tetapi rasanya sangat enak, dan aromanya yang harum segera menyebar. Mereka bertiga memulai makan malam mereka di tepi sungai dan menikmati makanannya. Ini adalah pertama kalinya Mu Xiaoyun menyantap daging panggang yang begitu lezat. Awalnya dia agak ragu, tetapi lama-kelamaan dia terpikat oleh kelezatan di tangannya. Seperti Nalan Yujia, dia memegang daging panggang di tangannya dan memakannya dalam suapan besar, dan sesekali menyesap bir yang diberikan Ye Bufan kepadanya. Tepat saat ketiganya tengah menikmati hidangan lezat, beberapa sosok dengan cepat keluar dari hutan lebat. Mereka adalah 4 pemuda berusia 20-an, masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan kultivasi mereka berada di atas tahap fusi. Mereka mengenakan jubah abu-abu dengan logo Akademi Angin Biru tercetak di mansetnya.
Jelas bahwa mereka adalah murid Akademi Angin Biru yang datang untuk mendapatkan pengalaman. Saudaraku, lingkungan di sini bagus, mari kita berkemah di sini. Pemuda yang berbicara itu bernama Fang Jimping. Dia mengendus dengan keras dan berkata, "Bau apa ini?" Baunya sangat harum. Mereka semua menciumnya, mencium aromanya, dan melihat ke arah sumbernya. Ketika mereka pertama kali melihat Nalan Yujia dan Mu Xiaoyun, mereka tertegun sejenak. Seperti kata pepatah, jika seseorang cantik, ia akan terlihat cantik dalam apapun yang dikenakannya dan menawan dalam apapun yang dilakukannya. Meskipun kedua gadis itu sedang asyik menyantap hidangan, tidak ada yang salah dengan penampilan mereka yang memukau. Sebaliknya, mereka tampak setia pada kodrat mereka, menjadi lebih cantik dan menawan dengan gaya yang unik. Kakak kedua, kedua wanita ini sangat cantik. Ada begitu banyak wanita di akademi kita, tetapi tidak ada yang bisa menandingi mereka. Fang Jimping berbicara ketika kakak tertua Liu Zanhao sudah berjalan mendekat. Dia berjalan cepat ke arah Nalan Yuga dan orang lainnya dan menyapa mereka dengan sopan. Para hadirin sekalian, saya Liu Zanhao dari Changfeng College, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Pria ini selalu membanggakan dirinya sebagai pria yang tampan, anggun, dan ramah, dan dia memiliki banyak penggemar kecil di Changfeng College. Menurutnya, dengan ketampanannya, dia pasti akan menarik perhatian kedua gadis itu, dan bisa jadi mereka jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Sayang sekali dia kecewa. Nalan Yuga bahkan tidak memandangnya, seolah-olah dia tidak sebanding dengan sepotong daging panggang di tangannya. Mu Xiaoyun tampak merasa sedikit malu dan mengangguk sedikit, nadanya sopan namun jauh. "Tuan, apa yang bisa saya bantu?" "Ini." Liu Zanhao tertegun sejenak, lalu berpikir bahwa pihak lain mungkin tidak tahu apa arti identitasnya, jadi dia bereaksi seperti ini. Dia tersenyum lagi, yang menurutnya sangat keren dan menawan. "Bertemu adalah takdir. Aku benar-benar ingin berteman dengan kedua gadis itu. Aku adalah murid Akademi Ling Qiao, murid langsung dekan, dan orang nomor 1 di Akademi Ling Qiao. Peringkat surgawi. Aku akan mewakili Tian Xiongzu untuk berpartisipasi dalam kompetisi Monster Genius segera." Untuk menarik perhatian pihak lain, orang ini berbicara tentang kelebihannya dari awal hingga akhir. Setelah mengatakan ini, dia tampak sangat bangga, berpikir bahwa pihak lain akan memandangnya secara berbeda kali ini, tetapi kemudian dia menemukan bahwa situasi di depannya tidak berubah sama sekali. Nalan Yujia masih mengunyah sepotong daging panggang di tangannya. Meskipun Mu Xiaoyun menatapnya, matanya masih sangat jernih, tanpa rasa kagum atau iri. "Ini." Liu Zanhao tiba-tiba merasa malu, dan mengumpat dalam hatinya, apakah kedua wanita ini bodoh? Apakah kamu tidak tahu apa arti pencapaianmu? Bagaimana dia bisa tahu bahwa kedua wanita di depannya sama-sama berada di tahap tengah alam void, dan prestasinya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka? Mirip seperti orang biasa yang menghasilkan sedikit kekayaan lalu mendatangi seorang miliarder untuk pamer. Bagaimana mungkin itu tidak konyol? Mu Xiaoyun baik hati dan dengan sopan bertanya, "Tuan, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan untuk saya?" Orang-orang selalu menginginkan sesuatu yang lebih ketika mereka tidak bisa mendapatkannya, dan kedua wanita di depan mereka begitu menggoda sehingga Liu Zanhao tidak mau menyerah. Pikirannya berputar cepat dan dia langsung mendapat ide lain. Dua gadis, apakah kalian di sini untuk buah Buddha lonceng emas?" Mu Xiaoyun tidak memiliki terlalu banyak trik, dan ini bukan rahasia, jadi dia mengangguk dan berkata, "Iya." Mulut Liu Zanhao melengkung ke atas. Sentuhan kebanggaan, "Aku katakan pada kalian berdua gadis, jika kalian tidak bertemu denganku kali ini, kalian pasti akan kembali dengan kecewa. Ada banyak orang kuat yang datang untuk merebut buah Buddha lonceng emas kali ini. Jika tidak ada puncak void yang memimpin tim, Anda ditakdirkan untuk tidak membawa apa-apa. Dan kembali, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Dan guru saya adalah dekan Akademi Ling Qiao, orang kuat di puncak alam void. Jika kau mengikutiku, mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah Buddha lonceng emas." Orang ini terus berbicara. Ia ingin menggunakan buah Buddha lonceng emas untuk merayu Mu Xiaoyun dan orang lainnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
Nalan Yujia menyeka noda minyak di tangannya dan berkata dengan tidak sabar, apakah kamu sudah selesai, bajingan? Keluar dari sini. Aku sudah punya seorang pria. Berhenti bicara omong kosong di sini. Meskipun dia sudah pemarah, dia tidak naif seperti Mu Xiaoyun dan dia bisa langsung melihat apa yang dipikirkan pria ini. Bab 2343 Davosan. Aku, Liu Zanhao kesal dengan jawaban itu, lalu pandangannya tertuju pada Ye Bufan yang ada di sebelahnya. Apakah kau masih mengandalkan dia untuk membawamu mendapatkan buah Buddha lonceng emas? Wajahnya penuh dengan penghinaan saat dia berbicara. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Nalan Yujia dan yang lainnya, dalam persepsinya, saya jelas yang terbaik di antara generasi muda. Terlepas dari apakah dia bisa mengetahui tingkat kultivasi mereka atau tidak, 3 orang di depannya pasti tidak lebih baik darinya, dan bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menjadi orang kuat di tahap Void. Karena itu, ia selalu mempertahankan sikap unggul. Mu Xiaoyun berkata, ada apa? Dokter Ye sangat kuat. Dokter, Anda sangat sombong. Liu Zanhao mencibir, bahkan jika dia adalah dokter yang hebat, lalu kenapa? Ini adalah hutan tak berujung, ada banyak gunung tinggi di sana. Monster tingkat 1. Apakah itu urusanmu? Yujia berkata dengan marah, aku menyuruhmu keluar, tidakkah kau mendengarku? Liu Zanhao ekspresinya berubah, tetapi karena wajah cantik orang lain, dia akhirnya menahannya kemarahannya. 2 gadis, kalian telah ditipu oleh pria ini. Menurutnya, Ye Bufan pasti telah menggunakan kata-kata manis untuk menipu 2 wanita di depannya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah membiarkan kedua gadis cantik ini melihat bahwa kita lebih kuat dari yang lain, dan jauh lebih kuat. Dia melangkah maju dan melemparkan cincin penyimpanan dengan santai, aku akan memberimu 10.000 batu roh bermutu tinggi. Cepat dan tinggalkan kedua gadis itu. Ini bukan tempat yang cocok untukmu. Ye Bufan mengambil cincin itu dan meliriknya. 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Kamu benar-benar kaya. Aku akan mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Ye Bufan menyimpan cincin itu dan terus memakan daging panggang di tangannya. Ekspresi Liu Zanhao menjadi gelap. Wah, kenapa kamu tidak pergi saja? Ye Bufan meliriknya seolah-olah dia orang bodoh. Aku akan tinggal di sini dengan baik. Mengapa aku harus pergi? Liu Zanhao kesal. Kamu, bukankah kau menerima batu rohku? Ya. Kau memberikannya padaku, aku akan mengambilnya jika aku menolak. Karena kau telah menerima uangku, mengapa kau tidak pergi? Mengapa aku harus pergi? Apakah aku punya kamu bilang kamu akan pergi? Liu Zanhao sangat marah sehingga wajahnya membiru, apa yang kamu bicarakan? Kamu mengambil uangku. Uang itu diberikan kepadaku olehmu, mengapa tidak aku mengambilnya? Jika kamu menginginkannya, kamu harus segera mengembalikannya. Pergi. Mengapa aku harus pergi? Aku tidak pernah mengatakan aku akan pergi. Mendengar percakapan antara keduanya, Nalan Yujia dan Mu Xiaoyun di samping mereka tidak bisa berkata apa-apa, menahan tawa. Liu Zanhao sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ternyata orang ini telah menipunya dengan 10.000 batu roh berkualitas tinggi tanpa imbalan apapun dan kemudian berbalik dan mempermainkannya. Nak, kau mencari kematian. Dengan sangat marah, dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Ye Bufan. Menurut idenya, dia harus memberi pelajaran kepada orang di depannya dan kemudian mengambil kembali batu rohnya. Namun tak disangka, begitu dia mengulurkan tangannya, pandangannya kabur dan sosok itu pun menghilang. Kemudian lehernya terasa tegang, seolah dijepit erat oleh tangan besar Ye Bufan, lalu dia langsung diangkat di tempat. Mata Liu Zanhao langsung membelalak. Dia bahkan tidak melihat apa yang terjadi sebelum seseorang mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Dengan kemampuan sekecil itu, pergilah dari sini. Ye Bufan mengangkat kakinya dan menendang perut bagian bawahnya, menendangnya seperti bola. Liu Zanhao terlempar sejauh 70 atau 80 meter dan menabrak beberapa pohon tinggi secara berurutan sebelum dia menstabilkan tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah. Nak, beraninya kau menyentuh kakak seniorku. Fang Jimping mengira Liu Zanhao hanya ceroboh sesaat dan disergap,
jadi dia berteriak dan bergegas menghampiri dengan beberapa orang di belakangnya. Ketiganya berada pada tahap awal fusi, dan mereka menyerbu dari 3 arah. Mereka semua lulus dari Akademi Ling Qiao, dan mereka bekerja sama dengan baik satu sama lain dan tahu kapan harus maju dan mundur. Sayangnya, kesenjangan kekuatan terlalu besar dan tidak dapat diimbangi oleh jumlah. Bang, 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 bang. Setelah beberapa kali terdengar suara teredam, mereka bertiga terlempar seperti karung rusak. Liu Zanhao di sana baru saja bangkit dari tanah ketika dia terlempar ke tanah oleh beberapa orang yang terbang satu demi satu, dan dia memuntahkan 2 suap darah. Ye Bufan melambaikan tangannya, pergilah sekarang. Lain kali kau tidak akan bisa lolos dengan mudah. Pada saat ini, beberapa orang menyadari betapa besarnya kesenjangan antara kultivasi mereka dan yang lainnya. Mereka tidak berani bicara omong kosong lagi dan memanjat dari tanah. Dia bangkit dan meninggalkan tempat ini dalam keadaan berantakan. Setelah mereka pergi, hari sudah gelap dan tidak ada seorang pun yang datang mengganggu mereka. Ye Bufan mengeluarkan pil air liur binatang buas, memberikan satu kepada setiap orang, menghancurkannya, lalu menaburkan bubuknya ke tubuhnya. Ini adalah benda terbaru yang dia buat menggunakan air liur Xiaoxing. Benda ini mengandung tekanan monster tingkat 9. Monster tingkat rendah tidak akan berani mendekat. Dengan benda ini sebagai perlindungan, mereka tidak perlu khawatir terhadap serangan mendadak dari monster lain dan bisa tidur dengan nyaman sepanjang malam. Setelah sarapan keesokan paginya, mereka bertiga mulai menuju ke area inti pegunungan tak berujung lagi. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu banyak pembudidaya satu demi satu, dan level monster yang mereka temui di sepanjang jalan menjadi semakin tinggi. Mereka takut pada pil air liur binatang buas dan tidak berani mendekat, tetapi mereka sama sekali tidak sopan kepada kultivator lain. Perkelahian terjadi dari waktu ke waktu, dan bau darah yang kuat sering tercium di udara. Saat para pembudidaya bertarung dengan monster, mereka akan membunuh monster tersebut atau menjadi makanannya. Semua ini tampaknya kejam, tetapi itulah satu-satunya cara. Kultivasi bertentangan dengan keinginan surga, dan selalu ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh sumber daya. Banyak orang di antara mereka yang telah mendengar tentang buah Buddha lonceng emas dan ingin segera datang untuk mendapatkan sepotong kue, namun sayang mereka meremehkan kekuatan monster itu dan melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Sepanjang perjalanan, semakin banyak pembudidaya yang mati, dan pada saat mereka tiba di tujuan, monster tingkat 8 sudah muncul di dekat mereka. Dalam situasi ini, jika tidak ada orang kuat di periode Dongsu yang memimpin, itu akan menjadi jalan buntu. Ye Bufan menghitung bahwa menurut informasi yang diberikan oleh pria berpakaian hitam, masih ada 2 hari sebelum buah Buddha lonceng emas matang. Jadi dia tidak terburu-buru. Mereka bertiga berjalan santai di sepanjang jalan, seolah-olah mereka sedang berlibur. Malam berikutnya berlalu, dan keesokan paginya mereka tiba di tengah hutan tak berujung, dan melihat gunung menjulang tinggi di kejauhan. Gunung ini mungkin tidak memiliki nama, tetapi berita yang keluar langsung menamakannya Gunung Davo. Gunung ini, sesuai dengan namanya, dari kejauhan tampak seperti patung Buddha raksasa yang sedang duduk di sana, megah dan menjulang tinggi di antara awan. Berdasarkan tanda pada peta, buah Buddha lonceng emas muncul di kaki Buddha raksasa ini. Ketiga orang itu berada di belakang gunung Buddha besar. Ketika mereka berbalik, pemandangan di hadapan mereka benar-benar baru. Sebuah lembah yang luas dan tenang muncul di depan mereka, dengan lebih dari selusin orang berkumpul di sana. Ye Bufan menatap orang-orang di depannya dan senyum muncul di wajahnya. Kebanyakan dari mereka adalah kenalan lama. Di sebelah kiri adalah Akademi Ling Qiao, tempat Dekan Feng Haogeng dan murid-murid termasuk Huang Ling berdiri. Di sebelah kanan adalah Akademi Changfeng. Selain Liu Zanhao dan yang lainnya yang diusir sebelumnya, ada juga seorang pria paruh baya berjubah panjang. Dia memancarkan aura yang kuat dan telah mencapai puncak Dongsu. Tak perlu dikatakan lagi, orang dapat menebak bahwa orang ini seharusnya adalah Dekan Changfeng Cholege. Ada 5 orang berdiri di tengah, dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih, diikuti oleh seorang pria muda yang tampan. Dia belum pernah melihat kedua orang ini, tetapi dia telah melihat yang lainnya.
Mereka adalah murid-murid Istana Wuliang yang mengikuti Ji Fengge ke kota Kekaisaran Tianxing. Mudah ditebak bahwa dua orang di depan kita adalah anggota Aula Wuliang dari Sekte Bintang 9. Bab 2344, begitu dekat namun begitu jauh. Ye Bufan tidak memikirkan apapun, tetapi Mu Xiaoyun, yang mengikutinya di belakang, menjadi sedikit gugup. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang ini di sini, dan mereka semua adalah musuh Ye Bufan. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga memperhatikan mereka dan menatap mereka dengan mata tidak bersahabat. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Ketika Huang Ling melihat Ye Bufan saat ini, wajahnya langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Ye, apa yang Anda lakukan di sini? Ye Bufan tersenyum tipis, kenapa? Ini bukan wilayah keluarga Huang Anda, mengapa saya tidak bisa datang? Anda, Huang Ling ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Haogeng mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sekarang semuanya sudah tiba, hal terpenting di sini adalah buah Buddha lonceng emas, jadi tidak perlu menimbulkan masalah lagi. Yang terpenting adalah mereka saat ini tidak mampu menekan lawan dengan kekuatan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan pergi dengan malu sebelumnya. Di sisi lain, Liu Zanhao juga memiliki wajah penuh amarah ketika dia melihat Ye Bufan. Dia berkata kepada pria parubaya di sebelahnya, Tuan, orang ini adalah orang yang menyerang kita sebelumnya. Pria parubaya itu adalah Dekan Chang Feng Cholege, Dong Ruian. Bisa duduk di posisi ini bukan hal yang sia-sia. Dia baru saja melihat reaksi semua orang di Ling Qiao Cholege, dan ketika dia memikirkan tentang luka di lengan Feng Haogeng, dia langsung menduga bahwa orang-orang di depannya ini bukanlah orang biasa dan tidak sesederhana yang terlihat. Jangan terburu-buru. Kita bicarakan balas dendam nanti saja. Dong Ruian juga tahu apa yang paling penting saat ini. Bahkan Feng Haogeng tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, jadi dia tidak akan menjadi orang pertama yang melakukannya, mengambil tindakan. Di Istana Wuliang, lelaki tua yang memimpin tim kali ini adalah tetua ketujuh Menggang. Dia kebetulan adalah orang kuat di puncak alam Dongsu dan bisa memasuki hutan tak berujung. Pemuda di sebelahnya adalah Luo Tianya, anggota inti generasi muda dan penerus paling populer untuk menjadi pemimpin berikutnya. Pada saat ini, dia juga menerima laporan dari murid-murid di belakangnya dan mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah orang yang ingin dibunuh oleh tetua agung itu. Hal itu membuatnya sedikit mengernyit, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Apa yang terjadi pada tetua agung Ji Fengge di kota Kekaisaran Tianxing telah dilaporkan kembali ke Istana Wuliang. Kemudian, dia dan Zhou Wenyuan tinggal di sana, menunggu kesempatan untuk membunuh Ye Bufan. Yang lainnya kembali ke sekte. Secara logika, ada dua guru Mahayana yang menjaga di sana, dan Ye Bufan akan terbunuh jika dia keluar. Bagaimana dia bisa sampai ke hutan tak berujung hidup-hidup? Luo Tianya berkata, Tetua, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyingkirkan anak ini? Jangan khawatir, yang terpenting sekarang adalah mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Para tetua dan yang lainnya akan menangani anak ini. Dalam pandangan Menggang, pasti ada yang salah di pihak Ji Fengge, yang membuat Ye Bufan lolos dari bencana ini. Ia tidak dapat membayangkan bahwa kedua tetua Mahayana di Istana Wuliang kini telah meninggal. Namun tugas yang paling penting baginya bukanlah Ye Bufan, melainkan buah Buddha lonceng emas di depannya. Hanya setelah pertemuan singkat, ketiga perusahaan membuat keputusan akhir. Namun Ye Bufan mengabaikan tatapan mereka karena ia tertarik oleh buah Buddha lonceng emas di kejauhan. Pohon buah Buddha lonceng emas sangat tinggi, sekitar 10 meter, dan seluruh bentuknya seperti payung. Saat ini, ada 7 buah yang tergantung di pohon. Masing-masing berukuran sebesar telapak tangan orang dewasa dan berwarna putih seluruhnya. Bentuknya seperti arhat yang duduk bersila dalam meditasi. Bentuknya agak mirip dengan buah ginseng di perjalanan ke barat. Seluruh pohon buah yang berdiri di sana memancarkan aura Buddha, membuatnya tampak seperti mimpi. Ye Bufan telah memastikan bahwa ini memang buah Buddha lonceng emas, tanpa kesalahan apapun. Apalagi ketujuh buah ini sudah mulai menunjukkan warna keemasan muda, yang menjadi tanda kematangan.
Tidak butuh waktu lama hingga seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu keemasan dan menjadi dewasa sepenuhnya. Lalu dia melihat sekelilingnya lagi dan mengangkat alisnya. Meskipun benda-benda spiritual seperti buah Buddha lonceng emas muncul, mereka jelas tidak mudah diperoleh, dan itu memang benar. Di sisi lain selama kita bisa mendapatkan 7 buah Buddha lonceng emas ini, Aula Wuliangmu akan mengambil 3, dan Akademi Lingqiao akan mengambil 2. Feng Haogeng berkata, Penatua Meng, Akademi Lingqiao menyetujui usulanmu. Istana Wuliang adalah yang terkuat, jadi Menggang mengusulkan untuk menempati 3 dari 7 bintang, dengan perguruan tinggi Lingqiao dan perguruan tinggi Changfeng masing-masing mengambil 2. Feng Haogeng awalnya agak ragu-ragu, tetapi sekarang dia melihat Ye Bufan telah datang, dan dia tahu bahwa pasti akan ada kultivator lain yang tiba nanti. Untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, dia tidak ragu lagi dan menyetujui persyaratan tersebut. Dong Ruyan juga berkata, aku, Akademi Changfeng, tidak keberatan. Menggang mengangguk, dalam hal ini, kita akan membaginya dengan cara ini. Begitu dia selesai berbicara, Ye Bufan berbalik dan berkata, kenapa, apakah kamu seperti ini? Apakah kamu meminta pendapatku sebelum membagi buah Buddha lonceng emas? Apa hubungannya ini denganmu, Nak? Menggang berkata dengan dingin, kamu hanya seekor semut dalam tahap fusi, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Benar sekali, hanya yang terkuat di puncak alam void yang memenuhi syarat untuk mendistribusikan buah Buddha lonceng emas. Kamu masih jauh dari itu. Feng Haogeng berkata, keluar dari sini. Cepat, atau kami akan membunuhmu di sini jika kau membuat kami marah. Ye Bufan sama sekali tidak marah, tetapi malah tersenyum jenaka. Apakah menurutmu jika aku pergi, kalian para pecundang akan bisa mendapatkan buah Buddha lonceng emas? Karena orang-orang di depannya semuanya adalah musuh, dia sama sekali tidak berbicara dengan sopan. Wajah Dong Ruyan menjadi gelap, wah, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang hebat? Tidak apa-apa. Jika kamu bisa mendapatkan buah Buddha lonceng emas, maka lanjutkan saja. Kata Ye Bufan dan mengambil melihat kedua wanita itu, mereka duduk di sebuah batu besar di dekatnya, tampak seolah-olah sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Meskipun Feng Haogeng merasa ada yang tidak beres, dia tidak banyak bicara dan berbalik untuk berbicara kepada kedua orang itu. Untuk mencegah masalah, mari kita pergi ke pohon buah Buddha lonceng emas dan menjaganya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan bergegas menuju pohon buah Buddha lonceng emas terlebih dahulu. Menurut perkiraan visual, mereka hanya berjarak 100 meter dari pohon buah. Bagi orang kuat di puncak alam void, jarak ini tidak berarti apa-apa dan mereka tiba dalam sekejap mata. Tetapi kemudian ia terkejut ketika mendapati bahwa sekuat apapun ia berusaha atau seberapapun ia mempercepat langkahnya, jarak 100 meter itu seakan-akan tetap dan tidak dapat diperpendek sedikit pun, apalagi sampai di bawah pohon buah. Ini, Feng Haogeng sedikit tercengang. Dia mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa hasilnya selalu sama. Apa yang disebut dekat namun jauh seharusnya adalah situasi di depan matanya. Buah Buddha lonceng emas ada tepat di depanku, tetapi aku tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Adapun orang lain di dekatnya, perilakunya benar-benar tidak dapat dipercaya. Dia terus berputar-putar di sekitar pohon buah Buddha lonceng emas tetapi menolak untuk mendekat. Dong Ruyan bertanya, Presiden Feng, apa yang sedang Anda lakukan? Feng Haogeng berhenti dan wajahnya berubah jelek. Ada yang aneh di sini. Saya tidak bisa mendekat sama sekali. Apa? Saya tidak bisa mendekat. Bagaimana mungkin saya bisa mendekat? Mungkinkah itu? Dong Ruyan benar-benar tidak percaya. Dia kemudian terbang ke udara dan menerkam ke arah pohon buah Buddha lonceng emas. Bab 2345 Pembentukan Alam. Adegan sebelumnya diputar ulang berikutnya. Dong Ruyan terlihat berputar-putar di sekitar pohon buah Buddha lonceng emas tetapi tidak dapat mendekatinya. Orang-orang sekitar merasa itu luar biasa dan bergabung dengan tim satu persatu. Namun, setelah belasan orang mencoba cukup lama, tidak seorang pun berhasil masuk ke bawah pohon buah itu, bahkan jaraknya pun tidak bisa diperpendek setengah sentimeter. Pada saat ini,
Wajah semua orang menunjukkan keheranan dan kekecewaan. Mereka jelas telah menemukan buah Buddha lonceng emas, tetapi mereka tidak dapat mendekatinya. Tidak seorang pun dapat menerima ini. Namun Dong Ruyan memikirkannya dan berkata, mungkin ada yang salah dengan ruang di sini. Kita tidak perlu terbang. Mungkin kita bisa lebih dekat dengan berjalan saja. Semua orang menganggap apa yang dikatakannya masuk akal, jadi mereka semua mendarat dari udara. Turunlah dan mulailah bergerak maju selangkah demi selangkah. Namun kemudian diketahui bahwa efeknya sama saja baik di langit maupun di bawah tanah. Setiap orang yang melangkah keluar berbelok ke kiri dan kanan, tetapi tidak dapat bergerak maju dengan lurus, apalagi mendekati buah Buddha lonceng emas. Ini benar-benar aneh. Apakah ada hantu di sini? Fang Jimping tampak kesal. Bahkan jika ada yang aneh, aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkannya dengan begitu banyak orang. Wajah Feng Haogeng memancarkan ekspresi garang, mari kita hancurkan dengan kekerasan dan lihat apakah kita bisa menghancurkan situasi saat ini. Setelah mengatakan itu, dia meminta semua orang untuk mundur. Kemudian, dia menghunus pedang panjang di belakangnya, dan untuk mencegah kerusakan pada buah Buddha lonceng emas, dia hanya menggunakan 30% dari kultivasinya, dan kemudian menebas ke depan dengan pedang. Sebagai orang terkuat di puncak gua, pedangnya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Cahaya pedang yang panjangnya 5 atau 6 kaki meledak dan menebas dengan ganas ke arah ruang di depannya. Namun, kemudian sebuah pemandangan mengejutkan ditemukan. Cahaya Buddha yang awalnya kabur seperti kabut tiba-tiba mengembun dan membentuk perisai cahaya kemasan. Cahaya pedang yang tajam itu tidak hanya gagal menembus perisai, tetapi terpental tinggi ke atas oleh gaya tolak yang kuat, berubah menjadi bintik-bintik cahaya kemasan di seluruh langit dan menghilang. Bahkan Feng Haogeng pun terkejut dan terlempar mundur puluhan meter, wajahnya penuh kengerian. Apa-apaan ini? Terlalu kuat, bukan? Seharusnya ada semacam formasi di sini, tapi kita tidak bisa melihatnya. Meng Gang sepertinya memikirkan sesuatu. Aku melihatnya di buku rahasia sekte sebelumnya. Ada beberapa legenda bahwa beberapa harta surgawi secara alami akan membentuk formasi alami, dan yang ada di depan kita ini kemungkinan besar adalah salah satunya. Petik 2. Dong Ruyan berkata, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan? Jangan khawatir, mari kita coba bersama dan lihat apakah kita bisa menghancurkan formasi itu dengan kekuatan. Setelah mengatakan itu, dia menghunus pedang panjang di belakangnya, dan yang lain mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Semua orang bubar, masing-masing mengendalikan satu arah, lalu mulai menyerang bersama. Kemudian terdengar suara berderak terus-menerus, dan semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk terus-menerus menyerang formasi di depan mereka. Semburan cahaya menyambar, terus-menerus melepaskan gelombang energi. Namun, mereka masih meremehkan formasi alami yang dibentuk oleh buah Buddha lonceng emas. Orang-orang ini menyerang dengan sekuat tenaga selama 2 atau 3 jam, tetapi mereka tidak hanya gagal menghancurkan formasi, bahkan tidak ada sedikit pun perubahan. Baiklah, semuanya, hentikan. Ekspresi Meng Gang serius. Benda ini tidak bisa dipecahkan dengan kekuatan kasar. Setidaknya itu tidak mungkin dengan tingkat kultivasi kita saat ini. Luo Tiannya berkata dengan enggan, Penatua, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Kita tidak bisa kembali seperti ini, kan? Liu Zanhao berkata, mengapa kita tidak kembali dan bertanya kepada Master Formasi? Feng Haogeng menggelengkan kepalanya secara langsung, menurut situasi saat ini, Golden Buah Buddha lonceng akan matang paling lama dalam 1 hari. Butuh setidaknya 7 hari untuk pergi bola-balik dari sini untuk mengundang seorang Master Formasi keluar. Bahkan jika formasi itu hancur saat itu, apa bedanya? Jika makhluk rohani dari surga dan bumi ini tidak dipetik saat dewasa, kemungkinan besar ia akan segera menghilang di antara surga dan bumi. Petik 2. Huang Ling berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya berdiri di sana dan menonton, bukan? Petik 2. Meng Gang berkata dengan ekspresi menyesal, siapa yang tahu bahwa benda sialan ini memiliki formasi alaminya sendiri. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membawa seorang ahli formasi bersamaku. Petik 2.
Tepat ketika semua orang merasa sangat kesal, sebuah suara bercanda terdengar. Mengapa kalian tidak membuat masalah lagi? Aku sudah bilang kepada kalian pecundang bahwa tidak mungkin kalian bisa mendapatkan buah Buddha lonceng emas, tapi kalian tidak percaya. Petik 2. Wah, apa yang kau katakan? Percayakah kau bahwa aku akan membunuhmu sekarang? Petik 2. Luo Tianya awalnya marah karena tidak bisa mendapatkan harta karun itu, dan sekarang dia melampiaskan semua amarahnya pada Ye Bufan. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat pedangnya dan hendak menyerang, tetapi ditarik kembali oleh Menggang. Dia menatap Ye Bufan, maksudmu kau bisa menghancurkan formasi ini? Petik 2. Itu hanya sepotong kue. Petik 2. Ye Bufan berkata sambil mengulurkan 3 jarinya, hanya butuh beberapa menit bagiku untuk menghancurkan formasi ini, tetapi prasyaratnya adalah aku membutuhkan 3 buah Buddha lonceng emas. Petik 2. Mendengar dia hendak mengambil 3 buah Buddha lonceng emas, Dong Ruyan langsung menjadi marah, kamu bermimpi. Kenapa tidak diambil semuanya saja? Masa fusinya singkat, kenapa harus 3? Petik 2. Yah, aku tidak memenuhi syarat. Aku hanya dalam tahap fusi kecil. Petik 2. Ye Bufan sama sekali tidak marah, dan masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Kalau begitu kalian lanjutkan saja, paling-paling tidak ada yang akan mengerti. Petik 2. Setelah itu, dia mengabaikan semua orang dan kembali makan dan minum bersama kedua gadis itu, Nalan Yujia. Dong Ruyan sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Siapa yang memberi tahu mereka cara menggunakan formasi? Mereka tidak dapat menghancurkan formasi alami di depan mereka. Namun, jika mereka tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, mereka hanya dapat menonton tanpa daya dan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Aku tidak percaya bahwa itu tidak akan berhasil tanpamu. Petik 2. Hanya ada 7 buah Buddha lonceng emas. Tidak ada seorang pun yang hadir ingin menyerah dengan mudah, jadi mereka terus memikirkan cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Namun, mereka bekerja selama beberapa jam dan masih belum memiliki petunjuk. Formasi alami di depan mereka sangat kuat. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik tetapi tetap tidak bisa mematahkannya. Dalam keputusasaan, Menggang, Dong Ruyan, dan Feng Haogeng berkumpul bersama untuk berdiskusi, dan akhirnya harus menyerah. Tidak ada cara lain. Jika mereka menunda lebih lama lagi sampai buah Buddha lonceng emas matang sepenuhnya, mereka benar-benar akan Menggang datang ke Ye Bufan dan berkata, anak muda, kami setuju dengan syaratmu. Selama kamu menghancurkan formasi dan mendapatkan Buddha lonceng emas, kamu akan mendapatkan buah Buddha lonceng emas. Buah? Kalian akan mengambil 3, dan kami akan mengambil 2 dari Wuliang Hall, dan sisanya akan diambil oleh kalian. 2 perguruan tinggi besar masing-masing menempati 1. Petik 2. Benar sekali, jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Petik 2. Ye Bufan masih memiliki senyum menyebalkan di wajahnya saat dia melirik Dong Ruyan. Semua orang menginginkan hal-hal baik, tetapi kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu tidak bisa melakukannya. Tidak ada gunanya memaksakan diri. Petik 2. Dong Ruyan mendengus dingin, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak saat ini, jadi dia hanya bisa memalingkan mukanya. Menggang berkata, anak muda, bisakah kau benar-benar menghancurkan formasi ini? Petik 2. Tidak ada yang lebih mudah. Jangan berpikir bahwa semua orang sebodoh dirimu. Ingat saja janjimu. Petik 2. Kata Ye Bufan sambil berjalan menuju formasi alam. Dia tidak punya pilihan lain. Sekarang ada 3 alam void tingkat puncak yang menjaga di sini. Tidak mungkin baginya untuk mengambil buah Buddha lonceng emas sendirian. Dalam hal ini, dia bisa hanya memilih untuk bekerja sama. Jika tidak, dengan ketiga orang ini yang menghalangi, tidak ada yang bisa menyelesaikannya pada akhirnya.